masalah dogma Trinitas atau Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hal ini dikecam keras oleh Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahum wahid, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Shalom, Sobat Iman Harap Kasih. Jumpa lagi dengan topik, siapakah sebenarnya Nabi Isa alaihi salam? Video ini tidak bermaksud membanding-bandingkan ataupun menjelekkan suatu agama. Sebab agama tidak membuat kita masuk surga. Yang bisa membawa kita masuk surga adalah kebenaran dan kesucian. Karena Allah itu benar dan suci. Justru harapan saya melalui video ini semua menjadi jelas dan tidak pernah lagi saling menjelekkan atau berdebat, bahkan bermusuhan. Biarlah kita masing-masing mengimani kepercayaan masing-masing, dan nanti di hadapan Allah kelak kita akan menyaksikan atau membuktikan kebenaran yang hakiki. Ada 4 hal mendasar yang sering menjadi pertentangan, yaitu 1. Allah itu tidak beristri dan tidak beranak. 2. Nabi Isa itu manusia atau Allah. 3. Allah itu satu, bukan 3. 4. Yesus tidak disalibkan, tetapi dipalsukan dan diganti orang lain. Semua materi konten ini diambil dari Alkitab dan Al-Quran. Yang kita yakini itu adalah firman Allah atau kalam. Dan karena saya takut salah baca, salah lafal, dan salah menerjemahkannya, maka ayat-ayat Al-Quran dibacakan langsung oleh para ustadz. Agar tidak terlalu panjang durasinya, video ini akan saya buat beberapa episode. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan perenungan untuk mengambil keputusan memegang iman keselamatan kita. Bila Anda masih bingung, video ini bisa diulang-ulang, didiskusikan, tetapi bukan untuk diperdebatkan. Sebab iman itu keyakinan masing-masing, bukan untuk debat. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, atau bagikan. Sebab di luar sana masih banyak orang yang bingung akan hal ini. Dan jangan lupa subscribe agar dapat mengikuti episode-episode berikutnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, meskipun Islam dan Kristen berbeda pandangan tentang sosok Yesus, kedua agama ini juga memiliki kesamaan pandangan tentang Yesus. Bahkan Islam mungkin satu-satunya agama di luar Kristen yang memposisikan Yesus dengan sangat tinggi. Sayangnya, sebagian agama kedua lebih suka mencari perbedaannya dan mengakibatkan banyaknya gesekan bahkan pertumpahan darah. Ribut mulu. Agama Kristen mengajarkan bahwa Allah itu mempunyai anak yang disebut dengan istilah anak Allah. Hal ini disangkal keras oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Quran surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga disambung dengan ayat berikut ini. Rabbina matakhadha sahibata wala walada. Tuhan tidak beristri dan Tuhan tidak beranak. Quran surat Al-Jin ayat yang ketiga. Yesus lahir dari seorang wanita terhormat yang masih suci dan belum disentuh oleh laki-laki manapun. Islam dan Kristen percaya bahwa seorang malaikat datang dan memberitahukan kepada Maryam atau Maria bahwa ia akan melahirkan seorang pesuruh Tuhan. Maryam atau Maria berkata bahwa ia belum menikah dan ia bukanlah pezina. Sang malaikat berkata bahwa semua itu begitu mudah bagi Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 20 dan Matius 1:18. Jadi istilah anak Allah, putra Allah tidak harus berarti Allah.
Allah tidak beristri dan tidak beranak. Kata anak di sini sebenarnya hanya Nabi istilah. yang dilahirkan Sama perawan. seperti anak kunci, anak Maryam tangga, ibu siapa Isa ibunya dan berkata, siapa betapa bidannya. mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Kafir orang Kristen itu karena konsep Yesus anak Allah. Wa qalu tahazallahu waladan. Kafirlah mereka yang berkata Allah punya anak. Sehingga kita bangga dengan lam yalid walam yulad. Nah, ini kebetulan Ibu sastra Arab. Di situ kan menggunakan kata walad. Ya, anak dalam biologis, ya kan? Iya, benar. Sementara Yesus anak Allah itu tidak diterjemahkan dari kata walad. Bukan waladullah, tetapi ibnullah. Nah, saya punya Alkitab bahasa Arab nih ya. Isinya di Mesir nih ya. Nah, di sini kan ada pengakuan di pasal Matius pasal 16 pada ayatnya yang kedua ya. Di situ dikatakan begini ya. Waktu Yesus bertanya siapa manusia itu. Lalu kemudian Petrus berkata di ayatnya yang ke-16, Al-Masihu antahual masih hubnullahi. Jadi hubnullahi bukan walad. Bukan walad. Ini kan ini ada di sini nih ya kan? Ya, kalau di Alkitab bahasa Arab tidak pernah dikatakan walad. Iya. Selalu ibnu. Makanya Iya, ibnullah. Bismillahi abi wa ibnu wa rusul kudus. Ah. Ya, ibnu. Ibnu itu berbeda. Ya. Walad itu anak biologis. biologis sebenarnya. Ibnu itu ibnu rah itu anak secara metaforik. Iya. Misalnya ada anak tangga. Iya. Tangga. Itu di proses biologi. Ada yang bertanya kalau Allah itu beranak siapa bidannya? Benar. Gampang sebenarnya itu Bu. Tanya lagi ke dia. Kalau tangga beranak siapa bidannya? Siapa bidannya kan? Siapa bidannya, iya. Iya kan? Nah, temukan dulu bidan yang membantu tangga melahirkan lalu ada anak tangga. Maka kita akan tunjukkan siapa bidan yang membantu Allah punya anak. Iya kan? Nah, ini soal logika. Dan kalau Yesus anak Allah, itu bukan berarti Allah itu punya istri lalu kemudian ada hubungan biologis. Beranak jadi Yesus. Waduh, bukan ya. Karena itu tolong pahami iman Kristen. Ya kan? Sebab kalau ada Anda tidak mengerti mengenai hal-hal yang diturunkan oleh Allah atau istilah-istilah dalam Alkitab, hukumnya di dalam surat Yunus 94, ya kan? Ya. Tanyakan kepada mereka Ya. yang membaca kitab sebelum kamu. kamu. Jadi tanya, jangan sok tahu lu. Saya ketemu dengan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu, dialah yang menjadi Pada saat itu manusia. saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin min dengan kalimat yang darinya. Min husmuhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa
Yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Maka dengan kata lain bahwa kalam yang ada di dalam gua Garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia, lahir itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Dengan kata lain saya jelaskan sekalian bahwa kalam yang menjelma menjadi manusia atau kalam yang menjadi manusia itu melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat, maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak akan mengerti kalau tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Memang firman Tuhan itu nggak mengerti. Contoh, saya berikan contoh. Ketika Musa dikejar-kejar Fir'aun ke depan lautan, balik lagi tentara Fir'aun, bingung itu, umat yang nggak percaya. Wahai Musa, bagaimana aku ke depan lautan dalam, balik lagi Raja Fir'aun? Kata Musa, sabar, pertolongan Tuhan pasti dekat. Begitu Musa mengangkat tongkatnya, lautan terbelah jadi dua, maka Musa dan pengikutnya bisa nyebrang di situ. Itulah mukjizat menyatakan keselamatan dari Tuhan. Apakah masuk akal? Tidak. Demikian juga, kenapa manusia Yesus menjelma menjadi manusia? Masuk akal tidak? Tidak. Makanya jangan pakai akal kalau cari Tuhan, tapi pakai iman. Kalau pakai akal nggak mampu kita. Kenapa langit tinggi nggak ada tiangnya? Nggak masuk akal. Kenapa nggak roboh? Setelah kita menelaah Alkitab maupun Al-Quran, penjelasan tentang kelahiran Nabi Isa Salaihi Salam atau Yesus dalam Alkitab. 1. Proses kelahiran Nabi Isa yang lahir dari seorang perawan yang belum pernah berhubungan dengan pria. Sungguh tidak masuk akal, namun itu dijelaskan secara detail baik di Alkitab maupun Al-Quran. Nabi Isa itu kalam atau firman yang menjadi manusia. Lalu mengapa harus meminjam rahim Maryam kalau Allah langsung menjelma jadi manusia nanti disebut siluman, bukan Allah jadi manusia. 2. Bila mau mencari Tuhan jangan pakai akal, melainkan pakai iman. 3. Nabi Isa atau Yesus itu manusia atau Tuhan? Dan apa tujuan Allah jadi manusia? Silahkan ikuti episode mendatang, next video. Dukung channel Iman Harap Kasih dengan cara like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.